Salam jumpa. Semoga sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali di channel Paket Cerpen Isal Embun. Kali ini dalam sebuah cerita yang berjudul Sela dan Misteri Pom Bensin. Sela duduk santai sambil mendengarkan musik di dalam sebuah taksi. Hari Sabtu ini lalu lintas kendaraan tidak begitu ramai. Tak lama dia sudah sampai di rumah teman baiknya Monik, yang tinggal di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Monik mengatakan kepada Sela, bagaimana kalau mereka datang ke rumah Ita? Kayaknya temannya itu sama seperti mereka berdua. Malam minggu tidak ada yang ditunggu. Sela setuju dengan usulan temannya. Mereka berdua menuju rumah Ita di perumahan Bilimun. Sudah hampir jam 6 sore ketika mobil yang dikendarai Monik meninggalkan kawasan Pulau Mas. Keduanya terlihat berbincang sambil sesekali tertawa. Rupanya keduanya sedang video call dengan Ita. Mereka bertiga menertawakan nasib mereka yang masih jomblo, sehingga malam minggu berlalu bersama sepi. Monik memperlambat laju mobilnya. Dia berkata kepada Sela, ada bakmi enak di Jalan Ahmad Yani ini. Kita beli bakmi nanti kita bawa ke rumah Ita, kata Monik sambil memarkirkan mobilnya di depan sebuah kios bakmi Bangka. Sela turun dari mobil. Dia memesan 3 porsi bakmi sedangkan Monik masih di dalam mobilnya. Dia berkata kepada Sela, aku isi bensin dulu. Nanti aku tunggu di depannya. Sela melihat mobil Monik memasuki sebuah pom bensin yang berada persis di samping kios bakmi Bangka. Setelah pesanannya jadi, Sela mengambil foto bungkusan bakmi itu dan mengirimnya ke Ita. Tak lupa dia menuliskan pesan, bakmi sudah siap disantap. Sela melangkah keluar dari kios bakmi. Dia berjalan ke arah pom bensin yang ada di samping, sambil menenteng plastik hitam berisi bakmi. Gadis itu masih fokus pada handphonenya. Dan ketika matanya melihat ke arah depan, dia terkejut. Pom bensin itu tidak ada. Loh, kemana pom bensinnya? Sela melihat ke sekelilingnya. Dia bingung, apa dia salah jalan? Tapi kios bakmi Bangka masih ada di lokasi semula. Kini Sela berada di sebuah taman kecil yang ada di pinggir jalan. Dia lalu melangkah kembali ke depan kios bakmi. Dia diam sejenak mencoba mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Dan kejadian sebelumnya adalah ada pom bensin di samping kios bakmi ini. Sela pun ingat ketika Monik berkata, aku isi bensin dulu, nanti aku tunggu di depan. Lalu Sela melihat temannya itu mengendarai mobilnya masuk ke pom bensin. Tapi kenapa sekarang pom bensin itu tidak ada? Monik dan mobilnya juga tidak ada. Sela seperti orang kebingungan. Dia berjalan ke sana kemari mencari Monik. Akhirnya Sela bertanya kepada si penjual bakmi, Mas maaf, mau nanya. Tadi teman saya mau isi bensin di samping kios ini. Kok pom bensinnya gak ada ya? Si penjual bakmi tidak paham maksud perkataan Sela. Lalu lelaki itu bertanya, maksudnya teman kamu yang tadi, yang pakai mobil sedan. Kan tadi dia sudah pergi. Memang kenapa? Dia ninggalin kamu ya? Sela berkata, temannya tidak meninggalkannya. Dia cuma mau isi bensin dulu di pom bensin.
"Oh, lagi isi bensin. Ya tunggu aja, mungkin masih di jalan," kata si penjual bakmi. Lelaki itu mengatakan bahwa pom bensin terdekat jaraknya sekitar 3 kilometer. Si penjual bakmi mempersilahkan Sela untuk menunggu di dalam kiosnya. Sela menjadi bertambah bingung. Lalu dia berkata lagi kepada lelaki itu, "Pom bensin yang ada di samping kios ini, Mas. Teman saya masuk ke situ. Kok sekarang pom bensinnya tidak ada? Teman saya juga tidak ada. Dan dia tidak bisa saya hubungi." Si penjual bakmi itu melihat ke arah Sela dengan pandangan curiga. Lelaki itu bertanya, "Apakah gadis itu dalam kondisi mabuk?" Sang penjual bakmi itu berkata lagi bahwa pom bensin terdekat jaraknya 3 kilometer. Di samping kiosnya hanya sebuah taman kosong. Sela mengatakan bahwa dirinya tidak mabuk dan dia juga tidak berbohong. Tapi kenyataannya sekarang memang tidak ada pom bensin di samping kios bakmi ini. Hanya sebuah taman kecil di pinggir jalan. Sela melihat ke arah taman itu. Ingatannya belumlah rusak. Dia masih ingat dengan sangat jelas. Ada pom bensin di sini. Dan dia melihat sahabatnya Monik mengendarai mobil Yarisnya masuk ke pom bensin tersebut. Di saat kebingungan, Ita menelpon. Temannya itu bertanya sudah sampai di mana mereka, karena dia sudah tidak sabar dengan bakmi bangka yang akan dibawa untuknya. Sambil menangis, Sela menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Ita merasa khawatir. Dia meminta Sela untuk menunggu. Dia akan datang menemuinya. Setelah setengah jam, Ita tiba dengan sepeda motor metiknya. Sela langsung memeluk temannya itu. Dia kembali mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Ita percaya dengan apa yang dikatakan Sela. Dia lalu mengajak temannya itu untuk datang dan mengecek ke pom bensin terdekat yang berada sekitar 3 kilometer. "Aku percaya apa yang kamu katakan, tapi coba kita ke sana dulu. Aku penasaran aja." Sela mengangguk pelan. Sesampainya di pom bensin yang dimaksud oleh Ita, mereka berdua tidak melihat mobil Yaris milik Monik. Lalu mereka berdua kembali ke tempat semula. Ita mengatakan bahwa waktu video call tadi, dia ingat kalau Sela keluar dari mobil untuk membeli bakmi. Kemudian dia mendengar kalau Monik akan mengisi bensin. Beberapa detik setelah itu video call terputus. Ita mengira bahwa Monik sengaja mematikan video call karena ingin mengisi bensin, dan hal itu adalah tindakan yang benar. Tapi masalahnya, kemana Monik sekarang? Dan kemana pom bensin itu? Sela duduk di pinggir jalan dengan wajah tertunduk. Dia menangis. Dia masih belum bisa mengerti apa yang baru saja dia alaminya. Kita pindah sejenak ke tempat lain. Sore itu, sebuah mobil Mitsubishi Lancer sedang merayap di antara padatnya kendaraan di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Lingga dan Anto berada di dalam mobil itu. Mereka ingin bertemu salah seorang teman yang bernama Yonan. Yonan sudah menunggu kedatangan mereka di toko milik keluarganya di daerah Pinangsia, Glodok. Lingga mengerutkan keningnya merasakan kemacetan di sore itu. Sementara Anto tertidur sambil mendengarkan musik di telinganya. Lingga baru saja menelpon Yonan. Dia mengatakan kepada Yonan bahwa mereka sedang terjebak kemacetan. Di tengah kemacetan di Jalan Gajah Mada, Lingga melihat sebuah pom bensin. Dia tersenyum. Kebetulan tangki mobilnya sudah minus. Dengan berjalan pelan dan merayap,
Mobil sedan Lancer itu memasuki pom bensin yang ada di antara Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. "Kita sudah sampai di mana nih?" tanya Anto yang baru saja terbangun. Lingga mengatakan bahwa mereka sudah dekat. Hanya saja dia ingin mengisi bensin mobilnya terlebih dahulu. Setelah selesai mengisi bahan bakar, Lingga masuk ke dalam mobilnya dan perlahan meninggalkan pom bensin itu. Sore telah berganti memasuki waktu maghrib. Jalan raya yang mereka lalui masih terlihat padat. Beberapa saat kemudian Anto bertanya kepada Lingga, "Bro, lu gak salah jalan nih?" Mendengar perkataan temannya, Lingga memperhatikan sekelilingnya. "Lah, kita di mana nih?" ucap Lingga keheranan. Lingga merasa bingung karena daerah tempat mereka berada sekarang bukanlah kawasan Glodok yang kanan kiri jalan terdapat pertokoan dan mal. Anto berkata kepada Lingga bahwa ini bukan daerah Glodok. Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, akhirnya Anto tahu di mana mereka berada. "Ah, gila, itu kan apartemen Basura. Lu mabok ya? Ngapain kita lewat sini?" Perkataan Anto berarti mereka berdua berada di Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Cawang, Jakarta Timur, sedangkan Glodok berada jauh dari jalan itu. Lingga tahu posisi mereka sekarang. Yang dia tidak tahu, kenapa mereka bisa ada di daerah ini. "Gua tadi lagi ngisi bensin di Glodok. Kan tadi lu nanya, kita sudah sampai mana?" "Ya tadi kita di Glodok." "Gua juga bingung. Kenapa kita malah ada di sini?" kata Lingga. Anto masih menyalahkan temannya itu. Karena mana mungkin sudah sampai daerah Glodok, tiba-tiba sekarang bisa sampai di daerah lain. Lingga mempercepat laju mobilnya. Di depan stasiun Jatinegara mereka menghentikan mobilnya. Pemuda itu turun dari mobilnya dengan wajah kebingungan. Dia sadar bahwa dirinya sedang tidak melamun saat mengendarai mobil. Tiba-tiba Yonan kembali menelpon. Dia menanyakan sudah sampai mana Lingga dan Anto. Lingga menjawab bahwa mereka sedang berada di depan stasiun. "Stasiun? Oh, sudah dekat itu," kata Yonan. Lingga mengatakan bukan stasiun kota, tapi stasiun Jatinegara. Yonan kaget mendengar jawaban Lingga. "Ah, gila lu. Kok malah jadi ke situ? Tadi lu bilang sudah sampai Glodok." Lingga mengatakan kepada temannya itu bahwa dia juga bingung kenapa dia bisa sampai di daerah sini, padahal dia tadi sudah sampai daerah Glodok dan sempat mengisi bensin di Jalan Gajah Mada. Namun yang lebih mengherankan, Yonan mengatakan bahwa tidak ada pom bensin di Jalan Gajah Mada. Dan sama seperti yang dikatakan Anto, Yonan berpikir bahwa Lingga mabok. Lingga membantah ucapan temannya itu. Dia berkata bahwa dia sedang tidak bercanda apalagi mabok. Dia meyakinkan kedua temannya bahwa yang dia katakan adalah yang sebenarnya. Lalu Lingga berkata kepada Anto, sebelum mereka jalan, bensin mobilnya masih setengah. Sekarang bensin mobilnya penuh. Lingga menunjukkan jarum indikator bahan bakar di mobilnya. "Sekarang lu percayakan sama gua. Kalau gua tadi isi bensin, itu buktinya. Sekarang bensin mobil gua penuh." Anto terdiam. Dia ingat ketika akan berangkat dari rumah Lingga, temannya itu mengatakan bahwa bensin di mobilnya masih setengah. Kalau sekarang penuh, berarti mobil ini habis mengisi tangki bensinnya. Lingga meminta Anto untuk masuk ke dalam mobil. Dia ingin kembali ke pom bensin di Jalan Gajah Mada. Anto setuju. Dia menyarankan agar mengambil jalan melalui tol dalam kota agar lebih cepat. "Kita masuk tol, nanti keluar di daerah Ancol agar lebih cepat." Setelah keluar dari tol dalam kota, mereka melalui stasiun kota.
Beberapa saat kemudian seorang pemuda nampak melambaikan tangannya dari pinggir jalan. Rupanya Yonan yang sudah menunggu. Setelah masuk ke dalam mobil, Yonan langsung berkata kepada kedua temannya, "Tidak ada pom bensin di daerah ini. Gua kan lahir dan besar di sini." Lingga tak menjawab perkataan kawannya itu. Dia terus mengemudikan mobil Lancernya, seakan ingin memberikan bukti bahwa ucapannya adalah benar. Setelah melewati bangunan mal yang khusus menjual alat perkakas, Lingga menghentikan mobilnya. Ketiga pemuda itu turun dari mobil. Lingga nampak bingung. Pandangannya diarahkan ke segala arah. Kenapa tidak ada pom bensin di sini? Di tengah jalan itu pom bensinnya. Kenapa sekarang gak ada? Ucap Lingga. Yonan lalu memperlihatkan sebuah foto di handphonenya. "Maksud lu pom bensin ini?" Lingga dan Anto memperhatikan foto itu. "Iya, ini pom bensinnya," ucap Lingga dengan nada yakin. Yonan mengatakan bahwa pom bensin ini dulunya memang ada, tapi sudah dibongkar. Dan itu sudah lama, kira-kira 10 atau 15 tahun lalu, waktu dia masih sekolah di bangku SD. "Jangan-jangan pom bensin itu sudah jadi hantu kali," kata Anto. Tapi yang mengherankan adalah bensin di mobil Lingga bisa terisi penuh, dan dia sama sekali tidak curiga saat mengisi bensin mobilnya. Suasana di pom bensin itu terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh. Yonan mengatakan, mungkin saja kedua temannya itu kembali ke masa lalu, walau hal itu sulit untuk dipercaya. Anto juga mengatakan hal yang aneh lainnya, yaitu mereka sedang ada di daerah Glodok, tetapi tiba-tiba bisa berada di dekat stasiun Jatinegara. Yonan penasaran, dia ingin tahu lokasi saat kedua temannya keluar dari pom bensin. Ketiganya sepakat untuk mendatangi kembali daerah itu. Tidak sampai sejam, mobil mereka sudah keluar dari pintu tol Rawamangun. Lingga memperlambat laju mobilnya. Dia mencoba mengingat-ingat lokasi yang tadi mereka lewati. Setelah sampai di flyover Jatinegara, Lingga menghentikan mobilnya. Dia mengatakan bahwa di flyover inilah dia dan Anto baru sadar kalau mereka berdua sudah berpindah lokasi. Ketiganya bingung. Mereka belum bisa mendapatkan jawaban atas semua keanehan yang terjadi. Jam menunjukkan hampir jam 12 malam. "Kita makan dulu yuk, lapar nih perut," kata Anto sambil menepuk-nepuk perutnya. Anto mengatakan bahwa dia tadi melihat tukang nasi goreng di seberang jalan. Lingga kembali menjalankan mobil Lancernya memutar arah, dan tak lama mereka kembali berhenti di tepi jalan. Anto memesan 3 porsi nasi goreng kepada Pak Tua yang berjualan. Mereka duduk di bangku plastik di pinggir jalan. Seorang pria berbadan gemuk sedang duduk sendiri sambil menghisap rokoknya. Tak lama pria gemuk itu melambaikan tangan ke Pak Tua si penjual nasi goreng. Lalu dia berjalan ke arah sepeda motornya dan pergi begitu saja. Lingga berkata kepada kedua temannya, sepertinya pria tadi habis menangis. Yonan dan Anto mempunyai pendapat yang sama. Anto berkata, "Iya, kayaknya orang yang tadi itu habis nangis." Tiba-tiba Pak Tua si penjual nasi goreng berkata bahwa lelaki tadi adalah langganannya. Rumahnya jauh dari sini, tapi seminggu sekali dia pasti makan di sini, dan kalau datang pasti malam hari. "Lalu kenapa dia menangis, Pak?" tanya Anto penasaran. Pak Tua itu bercerita, setiap kali dia datang ke sini, pria itu pasti menangis. Katanya dia sangat sedih bila teringat anak dan istrinya yang hilang 2 tahun lalu. "Hilangnya di mana, Pak?" tanya Yonan penasaran. "Di pom bensin," kata Pak Tua penjual nasi goreng. "Kok bisa hilang di pom bensin?
Apa ada yang menculiknya? Tanya Lingga. Entahlah. Saya juga bingung mendengar ceritanya, kata dia. Hilangnya di seberang sana, di pom bensin. Tapi setahu saya tidak ada pom bensin di sana dan di sekitar sini, jawab Pak Tua. Lingga, Anto, dan Yonan melihat ke arah seberang jalan. Di sana hanya ada beberapa ruko dan di tengahnya ada sebuah taman kecil. Lingga mengatakan kepada kedua temannya, kalau diingat-ingat kejadian tadi sore, dengan cerita dari pria gemuk itu, memang di seberang jalan itu, posisi mobil berada di jalan setelah keluar dari pom bensin Glodok. Bisa dibilang, kita masuk dari pom bensin di daerah Glodok, keluarnya di pom bensin di seberang jalan itu. Dan kedua pom bensin itu sekarang sudah tidak ada. Yonan berkata, kalau yang di Glodok memang sudah tidak ada. Tapi kalau yang di sini kita perlu cari tahu dulu, apa benar di sana dulu ada pom bensin? Ketiganya lalu bertanya kepada si penjual nasi goreng. Namun Pak Tua itu mengatakan sejak dia pertama kali dagang, di seberang sana tidak ada pom bensin. Ketiganya seperti menemui jalan buntu akan keanehan yang mereka alami. Keesokan harinya di waktu sore, di sebuah kamar nampak seorang gadis duduk termenung sambil melihat beberapa foto di handphonenya. Raut muka gadis itu nampak sedih. Sesekali dia mengusap air matanya yang menetes. Gadis itu adalah Sela, yang sedang melihat foto Monik, sahabatnya yang sampai sekarang belum diketahui kabarnya. Suara handphone Sela berdering. Terdengar suara Ita berbicara kepadanya. Cepat lu lihat Sel, kata Ita yang langsung memutus pembicaraan. Ita mengirim sebuah video TikTok. Dalam video itu terlihat 3 pemuda yang berada di dalam sebuah mobil. Salah seorang di video itu mengatakan bahwa sedang dibuat bingung oleh hantu pom bensin. Sela mengulang-ulang video itu. Dia terkejut karena di salah satu perkataan di video itu mengatakan, apa ada pom bensin yang bisa hilang? Sela segera menelpon Ita dan mengatakan kalau dia akan menemui mereka yang ada di video TikTok ini. Sela ingin tahu apakah mereka mengetahui cerita tentang pom bensin di jalan itu, karena disitulah Monik menghilang. Setelah mengirimkan pesan beberapa kali, akhirnya Sela mendapatkan nomor WA salah satu dari mereka, namanya Yonan. Hari itu juga Sela berencana menemui Yonan. Dia mengajak Ita untuk menemaninya. Di sebuah kafe di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, Yonan, Anto dan Lingga terlihat sudah menunggu kedatangan Sela dan Ita. Tak selang berapa lama kedua gadis itu sampai. Setelah saling berkenalan, Sela menanyakan kepada Yonan, apakah kejadian yang diceritakan di TikToknya benar-benar terjadi. Untuk lebih jelasnya Yonan meminta Lingga untuk bercerita. Lingga menceritakan awal mula kejadian yang mereka alami kepada Sela dan Ita. Mulai dari mereka mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin di daerah Glodok sampai tiba-tiba bisa berada di Jalan Ahmad Yani di dekat flyover Jatinegara. Setelah mendengar apa yang diceritakan Lingga, kini giliran Sela yang menceritakan apa yang telah dia alami bersama sahabatnya Monik. Sela menangis ketika menceritakan kejadian itu. Dia merasa kehilangan sekaligus tertekan, karena keluarga Monik tidak percaya tentang kejadian yang dialaminya. Begitu juga ketika dia dipanggil oleh pihak kepolisian. Dia merasa semua orang telah menganggapnya gila, tak ada yang percaya akan ceritanya. Lingga berkata bahwa mereka harus tahu terlebih dahulu apakah di daerah itu dulunya ada sebuah pom bensin, karena menurut si penjual nasi goreng yang sudah 2 tahun dagang di sekitar daerah itu, tidak ada. Anto mengusulkan, apa sebaiknya kita temui lelaki gemuk yang kemarin malam kita lihat.
Akhirnya mereka sepakat untuk datang menemui lelaki itu. Malam sudah menunjukkan jam 10. Lingga memperlambat laju mobil Lancernya. Dia berhenti tak jauh dari gerobak nasi goreng. Dari dalam mobil mereka melihat seorang pria gemuk sedang duduk di atas motor bebeknya. Pria itu tak menghiraukan mobil Lingga yang berhenti di dekatnya. Lingga mengatakan kepada Sela dan Ita, menurut Pak Kardi si penjual nasi goreng, kalau pria itu kehilangan anak dan istrinya di pom bensin. Akhirnya Lingga turun dari mobil menemani Sela. Keduanya mendatangi pria itu yang sedang duduk termenung sambil menghisap rokoknya. Keduanya lalu memperkenalkan diri. Tanpa basa-basi Sela langsung menceritakan apa yang dia alaminya kepada pria itu, yang ternyata bernama Mas Wawan. Teman baik saya Monik, hilang di seberang sana, waktu mengisi bensin mobilnya. Saya ada di kios bakmi itu melihat langsung, tapi tidak ada yang percaya dengan cerita saya. Saya dianggap sedang mabuk, malah dibilang sudah tidak waras, ucap Sela yang tak bisa menahan air matanya. Mendengar perkataan Sela, Mas Wawan berdiri dari duduknya. Saya pun sama, saya kehilangan anak dan istri di pom bensin itu, tapi tak ada yang percaya, malah keluarga dari istri melaporkan saya ke polisi. Saya sempat dipenjara 1 tahun 3 bulan. Mas Wawan lalu bercerita, ketika saat di hari kejadian, sore itu menjelang waktu maghrib, dia melintasi Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Depok. Dia mengendarai sepeda motornya membawa istrinya yang bernama Fitri, dan anak pertama mereka yang berusia 3 tahun yang bernama Alpin. Karena putranya rewel ingin pipis, dia memutuskan untuk berhenti di pom bensin yang waktu itu ada di seberang sana. Tetapi karena rasa haus, Mas Wawan berkata, kalau dia akan pergi beli minuman di minimarket yang ada di sebelah pom bensin itu. Namun ketika keluar dari minimarket, pom bensin itu sudah tidak ada. Anak dan istrinya juga ikut menghilang, termasuk sepeda motor miliknya. Lingga berkata kepada Mas Wawan, menurut Pak Kardi si penjual nasi goreng, tidak ada pom bensin di seberang jalan itu. Mas Wawan menjawab, Pak Kardi tidak tahu karena dia belum lama berjualan di daerah sini, baru sekitar 2 tahun. Tapi menurut beberapa orang yang sudah lama mengetahui daerah ini, dulunya memang ada sebuah pom bensin di seberang sana. Saya sudah menanyakan dengan beberapa orang yang tahu akan pom bensin itu, kata Mas Wawan. Lingga bertanya kenapa pom bensin itu dulunya tutup. Menurut kabar yang Mas Wawan dapatkan, pom itu tutup karena terkena jalur hijau. Tapi mereka tidak ada yang tahu kalau pom bensin itu bisa muncul kembali secara tiba-tiba. Tidak ada berita soal itu. Tidak ada cerita yang aneh-aneh. Sambil duduk di trotoar jalan, Mas Wawan berkata dengan nada putus asa, makanya tidak ada yang percaya dengan cerita saya. Mereka menganggap saya berbohong dan gila. Lelaki gemuk itu menunjukkan foto keluarganya kepada Sela dan Lingga. Malam itu setidaknya mereka telah menemukan kesamaan cerita, walau belum tahu bagaimana memecahkan misteri ini semua. Suatu hari di waktu yang lain, terlihat Lingga sedang berbicara dengan Sela. Pemuda itu sengaja datang ke rumah Sela untuk membahas kejadian yang mereka alami, termasuk apa yang dialami oleh keluarga Mas Wawan. Lingga mencoba menghubungkan ketiga kejadian itu, bahwa ketiga peristiwa itu terjadi di sore hari, menjelang atau selepas adzan maghrib. Sela mengatakan ketika dia turun dari mobilnya Monik untuk membeli bakmi Bangka, itu setelah adzan maghrib, dan waktu itu hari Sabtu. Sedangkan Lingga berkata kepada Sela
bahwa dia bersama Anto masuk ke pom bensin yang ada di Jalan Gajah Mada setelah adzan maghrib, dan kejadian itu di hari Selasa. Sedangkan Mas Wawan ketika kemarin bercerita bahwa dia mendengar adzan maghrib ketika masih di atas sepeda motornya bersama anak dan istrinya. Apa mungkin 3 kejadian ini terjadi pada jam yang sama? Tanya Lingga kepada Sela. Kalaupun sama, kira-kira terjadinya jam berapa ya? Sela bertanya kepada Lingga, kalaupun terjadi pada jam yang sama, lantas apa yang bisa kita dapat? Lingga belum bisa menjawab. Sela ingat kalau Ita orang yang terakhir berbicara dengan Monik. Gadis itu segera menelpon Ita. Dia meminta sahabatnya itu untuk melihat jam berapa terakhir dia berbicara lewat video call dengan Monik. Ita segera mengirimkan screenshot dari handphonenya. Jam 18:33 menit 33 detik. Lingga segera mengecek handphonenya. Dia ingat sebelum masuk ke pom bensin, Yonan sempat menelpon dirinya. Jam 18:27 menit. Masuk akal karena selang 5 menit kemudian, mobilnya baru masuk ke pom bensin itu. Bisa jadi waktu Lingga masuk ke pom bensin sama dengan waktu Monik, yaitu jam 18:33 menit 33 detik. Ada kemungkinan Mas Wawan juga mengalami jam yang sama. Sela belum paham maksud kombinasi angka yang dituliskan Lingga pada kertas yang dia minta. Lingga mengatakan kalau benar ketiga kejadian ini terjadi pada jam yang sama, yaitu jam 18:33 menit 33 detik. Maka, angka 18 adalah hasil dari 3 dikali angka 6. Menit 33 bila dijumlah hasilnya 6. Detik 33 bila dijumlah hasilnya juga 6. Maka akan ketemu kombinasi simbol dari angka 666, yang merupakan simbol yang melambangkan kekuatan gelap atau kekuatan iblis. Sela tak mengira Lingga akan berbicara seperti itu. Namun apa yang mereka alami bukanlah hal yang masuk akal. Perkataan Lingga mungkin saja bisa membawa petunjuk untuk memecahkan misteri yang mereka alami. Lingga lalu menelpon Mas Wawan. Dia menanyakan kepada pria gemuk itu, kapan kejadian yang dialaminya terjadi. Mas Wawan menjawab, 14 Januari tahun 2022. Seperti seorang paranormal, Lingga menghubungkan tanggal yang diberikan Mas Wawan dengan primbon Jawa. Dan bila dihitung tanggal itu jatuh pada hari Jumat Kliwon. Sedangkan kejadian yang Lingga alami, itu terjadi pada hari Selasa, tepatnya hari Selasa Kliwon. Lalu Sela bertanya bagaimana dengan dirinya dan Monik yang terjadi pada hari Sabtu. Setelah mengecek tanggal kejadian, Lingga mengatakan yang dialami Sela terjadi pada hari Sabtu Pahing. Dalam budaya Jawa, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon dan Sabtu Pahing adalah hari yang mempunyai kekuatan mistis atau angker. Sela masih belum memahami sepenuhnya uraian yang dijelaskan oleh Lingga. Namun pemuda itu sepertinya telah menemukan sesuatu yang penting. Lingga berkata, 2 hari lagi adalah hari Jumat Kliwon. Kita akan buktikan apakah perkiraan aku ini benar atau tidak. Dua hari kemudian, tepatnya di hari Jumat Kliwon, siang itu, mereka semua telah berkumpul di rumah Yonan di daerah Mangga Besar. Semuanya menyadari kalau apa yang akan mereka lakukan hanyalah sebuah usaha untuk memecahkan sebuah misteri, walau usaha ini pun belum tentu bisa berhasil. Lingga mengatakan sekali lagi bahwa kemungkinan kedua pom bensin itu akan terlihat di jam 18:33 menit 33 detik pada hari ini, hari Jumat Kliwon. Dan pintu masuknya ada di pom bensin di Jalan Gajah Mada Glodok, sedangkan pintu keluar ada di pom bensin di Jalan Jenderal Ahmad Yani,
dekat flyover Jatinegara. Untuk itu mereka membagi ke dalam 2 kelompok. Anto dan Ita akan berada di taman yang ada di pinggir Jalan Ahmad Yani, yang dulunya adalah sebuah pom bensin. Yonan akan berada di Jalan Gajah Mada, sedangkan Lingga akan membawa mobilnya. Bersama Sela dan Mas Wawan, ketiganya akan masuk ke pom bensin yang ada di Jalan Gajah Mada. Waktu sudah menunjukkan jam 18.20. Anto dan Ita terus melihat ke arah taman yang ada di depan mereka. Keduanya antara ragu dan percaya, apakah ini semua benar adanya. Sedangkan Yonan berdiri di pinggir Jalan Gajah Mada. Namun ada yang dia khawatir, yaitu kemacetan yang biasa terjadi di daerah ini, terlebih ketika jam pulang kerja. Matanya sesekali melihat ke arah lokasi di mana dulunya terdapat sebuah pom bensin. Namun kadang pandangannya mencari kehadiran mobil Lancer milik Lingga. Waktu terus berjalan, jam menunjukkan pukul 18.29, artinya tinggal 4 menit lagi. Sementara itu, sebuah sedan Lancer terlihat berada di kepadatan lalu lintas di Jalan Gajah Mada. Mas Wawan berkata kepada Lingga bahwa tinggal 4 menit lagi, tapi sepertinya posisi mereka belum terlalu dekat dengan lokasi yang mereka tuju. Tinggal 4 menit lagi Lingga, kata Sela yang duduk di sampingnya dengan wajah tegang. Tanpa diduga, Mas Wawan turun dari mobil. Pria gemuk itu langsung mengatur mobil lain yang ada di depannya, agar mobil Lingga dapat berjalan terlebih dahulu. Mas Wawan meminta mobil-mobil itu mengalah, dengan alasan mereka sedang membawa orang sakit. Usahanya membuahkan hasil, mobil Lingga bisa bergerak leluasa di antara kemacetan. Jam 18.32, Yonan, Anto dan Ita menunggu dengan jantung berdebar-debar. Dan yang mereka tunggu, jam 18:33 menit 33 detik. Benar saja. Di depan mata Yonan sebuah pom bensin tiba-tiba muncul di Jalan Gajah Mada. Yonan terbelalak. Dia seperti kembali ke masa lalu. Sewaktu dia masih sekolah SD, papahnya sering mengisi mobilnya di pom bensin itu. Begitu juga di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Anto dan Ita menyaksikan sebuah pom bensin yang tidak begitu besar sudah ada di depan mereka. Ita berteriak histeris. Dia ketakutan menyaksikan keanehan itu. Mereka semua telah terhubung dengan live kamera di handphone mereka masing-masing. Lingga cepat, teriak Yonan. Mereka harus cepat, karena mereka hanya punya waktu 6 menit, hanya 6 menit, untuk masuk lalu segera keluar dari kedua pom bensin itu, karena jika lebih, mereka tidak akan bisa keluar dan terjebak di dalamnya. 1 menit telah bergulir. Mas Wawan terus berusaha membujuk mobil-mobil di depannya untuk memberikan jalan. Yonan pun tidak tinggal diam. Pemuda Tionghoa itu ikut meminta mobil lainnya memberikan jalan. 2 menit telah bergulir. Akhirnya sedan Lancer milik Lingga sudah berada di depan pom bensin itu. Mas Wawan cepat masuk, teriak Sela. Pria gemuk itu pun langsung masuk ke dalam mobil, dan ketiganya berhasil masuk ke dalam pom bensin. Lingga tidak mengarahkan mobilnya untuk mengisi bahan bakar. Namun dia segera menghentikan mobilnya tak jauh dari pintu keluar. 3 menit telah bergulir. Kita hanya punya waktu 3 menit. Lihat stopwatch di HP masing-masing, ucap Lingga. Tanpa menjawab, Sela dan Mas Wawan segera keluar dari mobil. Mereka berdua bergerak dengan cepat menyusuri tempat itu. Jantung Mas Wawan berguncang ketika dia melihat seorang wanita tengah berdiri di samping sepeda motor bersama dengan seorang anak laki-laki. Itu istri dan anaknya.
dan mereka nampak sedang menunggu kedatangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Mas Wawan langsung memeluk istri dan anaknya sambil menangis. Dia tak menyangka bisa bertemu lagi dengan mereka. "Mas Wawan, cepat!" teriakan Lingga terdengar memecah kerinduannya. Segera dia membawa istri dan anaknya menuju mobil Lingga. "Nanti aku ceritakan. Sekarang kita harus cepat ke mobil itu," ucap Mas Wawan kepada istrinya yang nampak kebingungan. Sementara Sela menuju ke sebuah mobil Yaris yang tengah menunggu antrean untuk mengisi bahan bakar. "Monik!" teriak Sela sambil mengetuk-ngetuk kaca mobil sahabatnya itu. "Cepat keluar, Nik." "Monik, cepat keluar!" teriak Sela. Monik tak mengerti kenapa Sela nampak panik. "Ada apa, Sel? Bakminya mana?" tanya Monik yang masih duduk di dalam mobilnya. "Sela, cepat!" teriak Lingga. "Itu siapa manggil-manggil nama lu?" tanya Monik lagi. Mendengar teriakan Lingga, Sela langsung membuka pintu mobil Yaris dan menarik tubuh Monik keluar dari mobil. "Pom bensin ini mau meledak," teriak Sela kepada Monik. "Kita harus cepat keluar dari sini." Monik pun panik mendengar perkataan Sela. Dia langsung keluar dari mobilnya, dan keduanya segera berlari. Mas Wawan serta anak dan istrinya sudah berada di dalam mobil, sedangkan Sela dan Monik masih berlari. Waktu yang tersisa tinggal 20 detik lagi. Dari luar, Anto dan Ita berteriak agar mereka cepat keluar dari pom bensin. Lingga akhirnya memundurkan mobilnya, lalu sambil membanting setirnya dengan menarik rem dalam-dalam. Mobil itu berhenti tepat di depan Sela dan Monik dengan pintu depan yang sudah terbuka. "Cepat masuk!" teriak Lingga kepada kedua gadis itu. Monik terlihat bingung, namun Sela segera mendorong tubuh sahabatnya hingga keduanya masuk ke dalam mobil. Tinggal 6 detik lagi, dengan pintu depan yang masih terbuka, serta terjepit tubuh Monik dan Sela, Lingga menginjak pedal gas mobilnya dalam-dalam. Mobil sedan itu melesat dengan cepat. Di saat sisa waktu tinggal 1 detik, mereka berhasil keluar dari pom bensin itu. Selesai, dan terima kasih. Semoga sehat dan bahagia untuk Anda dan keluarga. Wassalam.